Masa di pamrih. Selamat malam. Untuk acaranya dimulai jam 7 kurang seperempat ya. Terima kasih.
Oke, sudah jam 7 kurang seperempat. Apa kita mulai aja ya? Ya, monggo Mas, silakan Mas. Halo, Pak Ari, kedengaran suara aku ya? ya mantap. Oke, oke. Pak Ari sudah siap Pak? Oke, Siap. Siap. Monggo Mas. oke, Sekarang. ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Karang Reza Ginola, panggil aja Reksa. Aku di sini sebagai moderator dan ada Pak Ari Prabowo sebagai narasumber yang akan memberikan materi tentang pentingnya portofolio digital untuk tingkat personality branding dengan cara edan. Dilihat dari judulnya udah ngeri banget gitu kan. Ya, sebelum kita ke materi, aku ingin menjelaskan sedikit tentang relawan TIK itu apa. Kita di sini itu sedang open recruitment untuk anggota baru. Dan mungkin ada teman-teman yang tertarik gitu kan. Nah, tapi relawan TIK sendiri itu apa sih? Apa yang dilakuin? Apa aja yang dilakuin itu kan ya? Yang dilakuin itu ya kayak ini acara webinar salah satunya, terus ada kopdar itu sebulan sekali sih, terus ada sharing-sharing, terus ada edukasi ke masyarakat itu, terus ada lagi kayak untuk teman-teman yang bergabung dapat relasi jodoh mungkin yang belum, atau dapat kerja Amin, karena amin. di sini amin, karena di sini tuh banyak teman-teman dari berbagai latar belakang ya, siapa tahu dapat info gitu kan. Terus kalau tertarik, ini linknya, bentar ya. Kasih linknya aja daripada ngira. Nah, mungkin bisa di sana, bisa menghubungi Mas Darian atau Mas Muhajir, itu aja kalau tertarik. Oke, itu aja sedikit info aja untuk relawan TIK. Kalau yang tertarik silakan gitu kan ya. Oke, kita akan kembali ke materi. Pak Ari udah siap ya? Siap, Mas. Oke, siap. Untuk Pak Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Sudah muncul di layar. Muncul Pak. Ya, muncul Pak. Oke. Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, semangat pagi. Pada hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan koneksi internet yang bagus sehingga kita semua dikumpulkan dalam ruangan digital ini untuk belajar bersama. Nah, RPK Surabaya punya agenda, salah satunya yang hari ini kita ikuti. Semoga ini menjadi bagian dari kita masing-masing maupun bagian dari upaya RPK Surabaya untuk meluaskan ibadah kita, karena setiap apa yang kita lakukan itu adalah sebuah ibadah. Jadi apapun nanti yang kawan-kawan terima, tentu saja harus segera di ilmunya terserap ke banyak pihak, tidak berhenti hanya di kawan-kawan yang hadir di ruangan ini. Nah, pada malam hari ini saya bagian hari kedua. Nah, RTK akan punya agenda seminggu bersama RTK. Saya bagian di hari kedua dengan tema seperti yang tadi disampaikan sekarang, yaitu portofolio digital. Nah, portofolio digital itu terkait dengan personality branding. Kenapa?
teman-teman pasti semua pasti melewati masa kecil ya, masa kecil turun mundur lagi masa bayi, masa dilahirkan. Nah, pada saat dilahirkan itu kita semua memiliki risiko masing-masing, risiko hidup. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan membawa diri kita masing-masing, membawa kepositifan kita masing-masing untuk orang lain. Nah, itu tadi yang koneksinya dengan ibadah kita, supaya tidak sia-sia, tidak sekedar kongko-kongko, tidak sekedar bisa ilmu, tapi harus disampaikan itu supaya orang lain mengerti. Nah, bicara personality branding, artinya cara mudahnya adalah bagaimana kita mengenalkan personal kita supaya orang tahu, tapi tidak hanya tahu ya, tapi ada di mindset orang lain. Nah, diri kita ini ada di mindset orang lain, ada di orang lain. Misalnya contohnya dengan hadir di sini kita bisa akan mengingat bahwa sekarang sebagai moderator dan lain sebagainya. Nah, saya perkenalkan nama kata saya. Jadi nama saya Ari Prabowo dan untuk saat ini mana beberapa organisasi yang ada di layar. Kebetulan saya ada di yang utama ada di Kaji Indonesia. Itu sebuah organisasi yang saya bentuk 8 tahun yang lalu yang mengkomunikasikan seluruh komunitas yang ada di Jawa Timur, namanya Kaji Indonesia. Dan lain-lain yang ke bawahnya adalah terkait pemberdayaan ekonomi, yaitu utamanya di UMKM. Nah, bicara pandemi ini pasti semua mengalami ini. Jadi ada ekonomi impact, baik yang sudah punya usaha maupun yang belum, baik yang baru memulai usaha maupun yang masih merancang-rancang. Ya, jadi di 8 bulan terakhir itu ada 70% penurunan dan 150.000 karyawan di PHK atau dirumahkan. Itu tentu saja satu hal yang sangat menantang, ya, bukan menyedihkan bagi seorang entrepreneur, tapi menantang karena banyak pihak akan terjun ke bidang usaha mikro kecil atau menjadi seorang wirausaha. Tapi tidak begitu saja mudahnya kita bisa punya usaha, bukan? Kalau kita tidak dikenal orang. Sebab itu perlunya personality branding. Nah, beberapa dari kawan-kawan yang saya tanya di 3 bulan terakhir ini saat era new normal, bagaimana usahanya? Ya, dan bagaimana kabarnya? Ada yang menjawab, wah, alhamdulillah pesan saya makin meningkat. Karena saya usaha masker, karena saya jualan sinom, karena saya jualan herbal. Tapi ada pula yang waduh Pak, pesanan saya menurun gitu. Tapi ada juga yang memiliki konsekuensi dengan menutup usaha dan kemudian beralih ke bidang usaha yang lain agar tetap survive. Dan ada juga yang mulai berangsur naik di 3 bulan terakhir. Semuanya itu adalah proses dan bukan kebetulan. Seperti halnya kita malam ini dikumpulkan sekian orang di sini, itu bukan kebetulan. Semua sudah direncanakan oleh Sang Pencipta. Nah, bicara transformasi digital, kemarin di hari pertama, Mas Alfian sudah menyampaikan aset digital. Kita juga harus paham, dan tidak hanya sekedar paham, tapi juga harus tahu bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengalami proses yang ada di layar ini. Yaitu kita sudah terpaksa tahu online diskusi. Kita mengetahui menjalani online meeting, online kantor, pengajaran online, ya.
kemudian Internet of Things dan robotik dan artificial intelligence. Dan 3 terakhir ini kawan-kawan 2 tahun ke depan siap-siap bagi yang tidak siap dalam menghadapi atau mengarungi digital, maka siap-siaplah kita akan tergerus atau terlupakan. Sebab 3 terakhir ini mungkin kawan-kawan yang tadinya masih kuliah siap-siap mencanangkan, udah saya nanti bekerja di pabrik ini, di perusahaan ini. Nah, siap-siap akan tergantikan dengan robotik, karena dengan begitu mudahnya 3 terakhir ini, IoT, robotik, dan AI ini akan menjadi bagian kehidupan kita 2-3 tahun mendatang. Jadi kalau kita tidak siap dari sekarang, tentu saja Anda semua akan tergagap-gagap nanti, kaget-kaget. Ya. Nah, supaya tidak begitu, maka kita harus siap. Siapnya dari diri sendiri, bukan mengajak orang lain, ayo menyiapkan untuk saya, jangan, tidak bisa, karena siap itu harus dari diri kita sendiri. Nah, efek revolusi industri 4.0 itu sudah kita dengarkan di 2 tahun yang lalu, ya kan, sudah ada di bidang penelitian, komunikasi, diskusi-diskusi, sekarang sudah mengalami perubahan. Bahkan daring itu menjadi hal yang biasa. Bahkan kemarin ngobrol dengan teman-teman ketika sudah ada yang mulai bosan online meeting dan lain-lain. Transaksi pun juga begitu. Orang akan dipaksa, ya, bukan lagi terpaksa tapi dipaksa bahwa transaksi digital itu menjadi satu hal yang lumrah dan wajib, gitu ya. Nah, kemudian ada cloud, ada bidang kesehatan, ya kan, ada aplikasi, kemudian pabrik, dan semuanya menggunakan layanan digital. Dan itu kita harus ada di dalam itu, bukan sebagai penonton atau sebagai customer, tapi kita harus hadir di dalamnya, menyiapkan diri kita, menyiapkan kelompok kita, menyiapkan komunitas kita untuk menjadi bagian yang menggunakan revolusi industri itu sebagai hal kepositifan untuk lingkungan kita. Jadi kalau melihat saya bisa A, B, C di bidang internet, di bidang IT, tolehlah kiri kanan Anda dulu, baru kemudian bicara ke luar negeri. Jadi jangan punya mindset, saya harus ke luar negeri dulu baru bisa membesarkan kampung halaman, seperti itu. Nah, kalau di layar ini bisa dilihat dari 260 juta lebih penduduk Indonesia, itu 355 jutanya itu punya smartphone atau menggunakan smartphone, dan 150 jutanya berselancar di dunia maya, dan 130 jutanya itu artinya separuhnya itu menggunakan komunikasi chat melalui handphone. Nah, pengguna dunia maya ini tentu saja tidak kita sadari, kita menggunakan atau memakai itu dengan mudah, ya kan, oleh sebab dari beberapa teknologi yang sudah berkembang. Nah, kalau sempat mengalami alur ini, tentu masih ingat kita sudah bangga saat itu dengan SMS 140 karakter, ya kan. Kemudian email, waktu itu mailing list, ya kan. Mailing list sudah senang bertukar pembicaraan, bisa ngobrol di mailing list, ya kan. Kemudian media sosial, sudah bisa bertukar video dan lain-lain, sehingga akhirnya masing-masing akan memiliki website. Nah, kenapa online? Jadi kalau tidak mulai sekarang kalian tidak memasuki area online ini, yang tadi saya bilang siap-siap 2-3 tahun ke depan, Anda akan tergerus atau terlupakan. Karena online itu kredibilitas. Ya, kalau dulu orang punya kantor,
ya kan? Sekarang kantornya online, ya kan? Nah, kemudian didukung dengan website. Kemudian mudah diakses dan efektif website itu karena kita cukup satu punya address saja, maka kita juga bisa menghemat biaya dan waktu kita. Selalu terhubung dan menjangkau kemana saja. Itu bagian dari RTIK sudah menjadi bagian untuk menghubungkan atau membuat informasi ini tersebar kemana-mana sehingga online ini harus menjadi bagian dari kita nanti ke depan. Go digital, go online. Butuh ini. Kadangkala saya beberapa tanya ke kawan-kawan. Itu berapa punya akun marketplace? 5. Berapa punya akun sosmed? 3. Gitu ya. Tapi yang aktif hanya 1. Gitu. Nah, oleh sebab itu kalau sudah masuk ke dunia digital, go digital, maka siapkan ini. Produk itu bisa barang dan jasa, ya. Produk itu harus bisa termasuk orangnya yang memiliki, yaitu mempunyai keunikan dan kreativitas. Kemudian kecakapan content writing yang baik. Nah, kemudian siap dominasi pasar dan selalu siap online go digital 100%, karena yang tadi saya tanyakan di beberapa kawan itu punya beberapa sosmed, punya marketplace, akun, tapi yang punyanya 5, yang aktif hanya 1, ya percuma karena tidak akan mendominasi seperti itu. Nah, secara umum yang kita ketahui seperti ini, ya kita harus maksimalkan. Kalau artinya Facebook, ya udah fokus Facebook, ya kan? Instagram. Kemudian kalau sudah punya aplikasi CRM, pakai itu karena CRM itu akan memanage customer kita, relasi-relasi kita. Atau kalau punya asisten robot marketplace, pakai itu supaya tidak ada satupun dari calon pelanggan kita itu terlupakan, ya. Kemudian ada website, dan terakhir ini yang paling sering dipakai yaitu BioLink atau kartu nama digital. Nah, mana yang optimal? Kalau kita punya website, maka gunakan website yang atau sosmed yang populer. Jangan pakai nama-nama yang alay, sehingga orang akan lupa. Gitu ya. Misalnya Ari disebut 4, 1, 2, 1, gitu. Sulit. Nah, kemudian kata-kata yang website yang terlalu panjang. Nah, kemudian aktivitas website itu juga harus dinamis, ya. Jangan punya website yang hanya di-maintain setahun sekali. Isinya tetap saja. Share screen-nya nggak jalan, Mas. Oh ya, coba dicek. Lainnya gimana? Masih tetap nggak jalan? Coba diganti halamannya dulu, Mas. Bisa apa? Ya. Coba next atau back gitu. Oh ya bisa. Jalan kok, Mas. Iya jalan. Iya, jalan. Ya jalan-jalan. Mungkin wajahnya Masnya mungkin. Wajahnya Pak jalan Ari ya. mungkin nggak kelihatan. Oke. Coba tadi yang komen nggak jalan, handphonenya diputar kanan coba. Oke. Saya lanjutkan. Oke, kemudian yang berikutnya gunakan domain dan hosting yang pasti berbayar dong, gitu kan? Kalau kita sudah niat masuk ke dunia digital, kita niat untuk itu, maka gunakan yang kredibel, jangan yang free. Kalau free untuk latihan aja boleh. Kemudian pakailah admin web jika Anda memang sibuk dan tidak sempat memanage web. Serta koneksikan dengan search engine. Dan yang terakhir tentu saja kalau sudah punya pelanggan, jangan lupa dijaga komitmennya kepada pelanggan, karena banyak para pelaku usaha itu atau mereka yang startup itu hanya menjaga pelanggan baru, tapi begitu pelanggan lamanya tidak di-maintain, maka dia akan pindah ke lain hati seperti itu. Nah, jadi memanage pelanggan itu juga
penting sekali. Nah, bicara produk tadi saya bilang produk itu ada barang dan jasa, tapi produk itu juga punya orang, ya, orang yang membuatnya. Ya, kita misalnya punya jasa membuat website, atau kita punya jasa konsultan, atau kita punya produk, ya, produk misalnya contohnya minuman seperti ini. Nah, itu kenali asal muasal produk, ya. Jangan sampai kita jualan website, kita jualan teknologi kita, tapi kita nggak ngerti ini gunanya untuk apa, ini nanti kalau 2 tahun 3 tahun ke depan itu prospeknya bagaimana, kita nggak ngerti, pokoknya jalan aja mas. Nah, itu sulit nanti akan berkembang. Kenali manfaatnya, dan dalam prospek lain manfaat utama produk. Dan ini yang penting, yaitu cari keyword. Nah, karena seluruh dominasi pasar itu ada di Google Search Engine, kita pakai search engine yang bagus sehingga itu akan ada di, dan informasikan dengan segera secara kontinu. Karena go global itu, go digital itu kalau tidak kontinu dan di-maintain dengan baik, itu akan berjumpa. Nah, bicara tentang edan. Nah, sekarang bicara tentang edan tadi, saya di depan saya buka di slide kedua tadi, saya perkenalkan beberapa amanah organisasi yang saya jalani sekarang, itu terkait dengan personality branding juga. Jadi beberapa dari yang sudah saya jalani itu secara besar, garis besar itu adalah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, personality branding itu kawan-kawan misalnya punya impian. Nah, punya impian kan? Nah, impian itu kalau tidak diwujudkan dengan action pasti percuma, hanya bermimpi dan jadi penonton selama. Wah, kira-kira saya ingin mobil bannya 3, tapi hanya mimpi saja. Nah, maka itu tidak terwujud. Nah, terwujudnya dari personality branding, dikenalkan, oh saya bisa bikin ban, oh saya bisa bikin teknologinya ban 3, ya kan, kemudian arahnya ke kanan ke kiri itu tidak membutuhkan waktu yang lama, seperti itu. Nah, kalau personality branding itu tidak dikemas secara baik, maka orang hanya mengenal sesaat saja, habis itu dilupakan. Ya, lah, dan E-nya apa? Nah, jangan pernah berhenti belajar. Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol juga dengan kawan-kawan di Surabaya di Basecamp 17 itu yang usianya jauh di bawah saya, tapi saya tidak ragu-ragu untuk datang, karena dalam pembelajaran itu, dalam kita belajar itu, kita tidak mengenal satu jarak, 2 usia, 3 kesempatan. Kalau ada kesempatan, datangi, diundang, datangi, gitu ya. Kalau ada kesempatan, datangi, dan kalau diundang, datangi. Kalau ada informasi, datangi. Dan itu menjadi masukan yang sangat berarti bagi diri kita, ya. Kalau itu sudah masuk ke mindset kita, maka kita akan bisa mengajari kita sendiri. Jadi ajari diri Anda sendiri untuk mengenal diri secara penuh, kemudian baru mengenalkan diri Anda kepada orang lain. Jadi ada yang sering mungkin kita pernah lihat orang yang PD-nya begitu besar, ya kan? PD dulu, walaupun ternyata setelah ditanya juga belum nggak punya ilmu apa-apa, seperti itu. Nah, personality branding dengan educate yourself ini artinya ilmu yang kita dapatkan di bangku sekolah itu dikolaborasikan, dikombinasikan dengan ilmu yang kita dapat di lapangan, ya. Jangan pernah bangga dengan ilmu yang hanya diperoleh secara teori di sekolah, tapi tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah, ayo duduk sini, saya ajari caranya ini. Nah, itu Anda akan bisa mengeduket Anda sendiri, walaupun
Anda ajarkan hanya A, B, C, D, tapi dengan begitu Anda semua bisa mengajari diri, mengenalkan diri, sehingga orang akan teringat terus kepada personality Anda. Nah, apapun itu, entah produk, barang, maupun jasa. Ya. Kemudian D-nya apa? Nah, design your unique personality. Nah, setiap orang punya keunikan. Nah, keunikan itu tidak didesain oleh orang lain, tapi dikelola, didesain oleh diri sendiri. Kita yang tahu. Nah, ya. Jadi cara tahunya bagaimana? Cara tahunya dengan kita harus berkumpul dengan banyak orang. Kalau kita hanya menyendiri, ya kan, kemudian kita nyepi sendiri, maka kita tidak akan tahu apa sih yang kita punya, yang menjadi ciri unik kita, ya kan? Ada yang orang punya cirinya pakai songkok, misalnya, ini contohnya foto saya sendiri ya. Ada orang yang cirinya badannya kecil, tapi ngomongnya pelan, ada seperti itu. Nah, kita bangun personal unik kita sehingga orang akan ingat, oh kalau bicara tentang jaringan, maka saya akan cari Mas Karang gitu. Ingat terus, mindsetnya ingat, karena personality uniknya Mas Karang itu teringat di para di hati masyarakat seperti itu. Nah, yang kita tawarkan apapun itu sebetulnya menjadi bagian dari apa yang kita punya di personality branding. Jadi contoh, teman-teman punya proposal ya, di kampus mungkin tidak pernah dibikin proposal, jadi yang saya bekerja diajari bikin proposal tentang sebuah inovasi misalnya. Tapi kalau inovasi itu tidak disajikan, mana mungkin orang tahu. Lah yang menyajikan kan orangnya, kita sendiri. Nah, kita harus punya keunikan personality kita. Sehingga pada saat paparan, orang akan melihat gerak kita. Tidak mungkin paparan itu misalnya hanya pegang mic, diam, ini Bapak Ibu, ya, bla 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 bla. Nah, itu aja. Tapi Anda harus punya keunikannya ditampilkan pada saat itu, sehingga paparan Anda akan masuk ke mindset mereka secara bawah sadar, hanya dengan melihat dari keunikan Anda presentasi saat itu. A-nya apa? Action digital. Nah, jadi walaupun Anda punya banyak impian, walaupun Anda punya banyak program, walaupun punya banyak rencana-rencana, tapi kalau tidak di action secara digital, sekecil apapun itu tidak akan bisa masuk ke dalam bagian dari pelanggan atau penikmat jasa kita atau produk kita. Melalui apa? Banyak. Jadi ada ke website, ya, profil digital, ke kartu nama digital, ya, semua dioptimalkan, ya. N-nya, now don't delay. Jadi kalau Anda hanya sekedar nanti saja, maka itu akan sudah menjadi mindset Anda. Nanti itu akan bukan dinantikan orang, tapi akan diajukan orang, karena dikasih tanggung jawab nanti, dikasih ide nanti. Nah, seperti itu. Ya, lakukan sekarang, jangan ditunda. Apapun itu, baik itu yang sangat simpel, yaitu lakukan sekarang, atau kalian akan hanya menjadi penonton selama. Hanya bagus ya, iya itu bagus ya, itu begitu terus kehidupannya, sehingga tidak ada yang benar-benar spesifik pada hidupnya, pada kehidupannya, sehingga yang tadi saya sampaikan di awal, ibadah kita kepada orang lain itu tidak akan tersampaikan, ya. Ibadah yang paling ringan adalah mengucapkan kebisaan kita kepada orang lain, seperti itu. Dan menunda sesuatu hanya dengan mengangankan pemikiran
walaupun itu pemikiran positif, hanya akan menumpuk penyesalan. Waduh ternyata dulu itu, waduh ternyata semua akhirnya waduh gitu. Nah, oleh sebab itu lakukan sekarang, jangan ditunda. Kalau bisanya dapat idenya malam ini, lakukan besok pagi segera. Kalau tidak bisa sendiri, lakukan bersama tim, ya. Dan jangan lupa berjejaring lah, ya. Tadi saya sampaikan kaji ada saya bentuk di 2012, saya dirikan di 2012, tapi saya sudah berkomunitas sejak tahun 98. Nah, kawan-kawan yang memiliki wadah seperti RT dan lain-lain, segera kolaborasikan, jangan di kota-kota, ya. Punya RT, kemudian punya komunitas motor, kalau bisa digabung bukan dalam arti mereka harus jadi anggota dan sebagainya, tapi digabung kolaborasi ilmunya. Barangkali teman-teman yang di komunitas motor ingin tahu ilmunya tentang IT, ayo saling kolaborasi bikin event bareng seperti itu. Atau sebaliknya, barangkali teman-teman RT ingin ilmu tentang bagaimana merawat motor secara baik, ya kan, bagaimana memilih ban secara baik, itu tentu teman-teman komunitas motor yang tahu. Nah, oleh sebab itu fungsi dari jejaring itu harus tidak jaim, ya, karena menjaga eksklusif itu hanya pada orang-orang yang tidak membutuhkan kesosialisasian tinggi. Karena kita seorang sosial, maka kita harus bersosialisasi secara benar dengan cara berjejaring. Terakhir dari saya, bergerak viral dengan kaji, hanya kolaboratif, ya. Selalulah membuka diri, ya, jangan menjadi eksklusif. Hanya aktif, ya, aktiflah, ya. Jadi kalau sudah punya paparan materi apapun dari siapapun, sampaikan aktif. Wah, ini kemarin saya dapat dari etik webinar selama seminggu, ayo ikut. Nah, seperti itu. Aktif akan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengalaman. Kemudian jejaring, ya, perbanyaklah jejaring, mumpung masih muda, ya, jangan hanya berkecimpung hanya di teman kampus, ya kan, lalu kepakai kacamata kuda, keluarlah, ya, tebar dan raihlah banyak hubungan baik, karena itu akan menjadi amunisi Anda ke depan. Informatif, ya, apapun yang Anda terima, sampaikan info-info yang terbaik, itu sampaikan dan sebar dengan baik, ya, jangan mudah untuk kopas-kopas yang hoax itu, tapi informasi yang baik, terutama contohnya dari RT, ya, itu sampaikan keluar. Ayo berkolaborasi dengan RT di bidang apapun, tentu saja siap teman-teman dari RT di seluruh wilayah Indonesia. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bagian penyemangat kawan-kawan, karena menyerah bukan pilihan. Maka saya berharap pertemuan malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kawan-kawan semuanya bisa mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa nanti materinya bisa di-share oleh Mas Darian di email masing-masing bagi yang sudah mengisi absensi, dan materi ini bisa kita diskusikan untuk mungkin saja kawan-kawan mau re-share kepada siapapun boleh. Dari saya Ari Prabowo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ari atas ilmunya. Monggo, Oke, ya, diskusi. mau diskusi atau bertanya bisa lewat chat atau raise hand atau mungkin open voice. Ya. Oke, silakan. Mungkin sambil nunggu ya Pak, aku mau tanya benar ini Pak, Ya. Pak Ari. Ya. Tadi kan bicara tentang personal branding ya. Nah, terus bagaimana cara meningkatkan personal branding untuk orang yang kuper, pemalu gitu. Kan sekarang ini kan banyak yang di rumah aja kan, yang nggak keluar, nggak sosialisasi, akhirnya menutup diri gitu. Mungkin ada saran gitu.
untuk Oke, anak yang kurang jadi yang berusia lebih. pertama Ya, oke, silakan. gini, amunisinya yaitu digital tadi, ya kan? Ya, Nah, kalau kita sudah punya mindset itu, maka kita mainkan digital. Walaupun kita di rumah, tapi apa yang kita sampaikan itu tersebar luas, ya kan? Baik itu melalui sosmed, YouTube, dan lain-lain, ya kan? Jadi bisa saja membangun personality branding itu dengan cara sebelum masuk ke digital ngaca dulu. Nah, ngaca dulu. ngaca di depan cermin ngomong pada diri sendiri, ya, kemudian cerminnya dipindah, digeser, diganti kamera handphone. Nah, ya kan, direkam dulu manual, terus dilihat, ditunjukin ke teman-teman yang kenal, kemudian baru di live kan. Seperti itu. Jadi bisa saja walaupun belum bisa pertemuan luring tapi masih daring, maka fasilitas-fasilitas digital itu bisa dipakai, ya kan? Contoh yang misalnya sekarang lagi berkunjung misalnya ke suatu tempat, ya, atau bermain ke tempatnya Mas Darian lah gitu ya. Nah, menuju ke tempatnya sana pasti melewati beberapa titik spot, berhenti lalu rekam. Nah, saya lagi ada di sini. Nah, itu sebarkan seperti itu. Nah, ngevlog gitu ya, dengan ngevlog. begitu, ya kan, ya ngevlog. Nah, dengan walaupun tidak live boleh direkam dulu, kemudian di share rekamannya, ya. Baru setelah mendapatkan respon, baru masuk ke vlog, masuk ke YouTube, masuk ke yang lain-lainnya yang secara live, sehingga akan muncul prospek yang bagus dari komen-komen itu. Nah, komen-komen itu menjadi bagian kritik kepada kita. Oh, ternyata kalau ngomong matanya terlalu ke kanan. Nah, itu kita perbaiki sendiri. Ambil kacanya lagi, shred gitu. Ambil kacanya lagi, kemudian kita ngomong lagi. Seperti itu. Kalau kalau banyak haternya gimana itu? Kalau di video. Nah, gini. Jadi Apa harus dibalas satu persatu? itu seperti enggak. Jadi Oke, gini. siap. Tadi saya bilang waktu kita dilahirkan, ya semua pasti merasakan pernah dilahirkan. Nah, pada saat kita dilahirkan, dan saya bilang kita memiliki resiko, ya kan? Begitu kita enak tadinya di dalam perut, tiba-tiba keluar harus menghirup nafas sendiri, ya kan? Dan itu risiko pertama kita. Nah, risiko berikutnya adalah risiko kehidupan. Nah, risiko kehidupan salah satunya hater itu tadi. Nah, kalau hater itu dianggap sebagai musuh utama, itu nggak akan maju-maju. Ya, jadi tidak ada di dalam salah satu hadis menyampaikan bahwa sebagaimanapun, sekuat apapun kita menjelaskan kebaikan kita, kalau orang itu memang tidak suka kepada kita, maka itu akan sia-sia bagi dia. Tapi dibalik pula bahwa seburuk apapun yang orang sampaikan kepada kita, itu akan menjadi bagian langkah kita ke depan. Ya, tidak perlu dibalas. Jangankan hater, pada saat misalnya saya lagi ngomong dengan sekarang offline, ya kan, kemudian ada orang lain datang, kemudian ngomong ke saya, oh jangan ngomong sama mama sekarang, bla 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 bla. Nah, itu nggak perlu dibalas, senyum saja, gitu. Nah, dengan begitu orang akan mengenal personality brandingnya seorang karakter itu ternyata nggak mempan, gitu kan. Nah, kalau sudah nggak mempan, dia akan mundur sendiri tanpa kita suruh. Tapi kalau dibalas dengan sama-sama keras, itu tentu akan menimbulkan konflik, Pak. Ya, senyum kayak gitu, senyum barusan. Oh, siap. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin yang lain ada yang mau tanya lagi? Bisa di chat atau angkat tangan mungkin, atau open voice, silakan.
Jadi mungkin saya tambahkan apa sih gunanya Pak, misalnya kita membangun personality branding itu Ya, ke depan buat boleh. kita apa? Nah, salah satunya itu seperti ini. Kita mungkin semuanya paham bahwa kita tidak akan bisa melihat masa depan kita seperti itu kan, tapi kita harus bisa menyiapkan diri kita untuk masa depan. Nah, oleh sebab itu personality branding itu adalah cara kita juga menyiapkan diri kita di masa depan, supaya ya, contoh pengalaman saya sendiri itu saya belajar tentang digital, tentang marketing, tentang sumber daya manusia itu secara otodidak, ya, secara otodidak dengan bergaul dengan banyak orang, menyerap ilmunya. Kemudian ada yang saya tuliskan dalam buku juga, ya. Mungkin nanti kawan-kawan ada yang mau saya kirimi bukunya. Nah, itu nanti lama kelamaan ya teman-teman akan bisa merasakan suatu ketika tiba-tiba telepon itu berdering, ya, telepon malam atau siang atau pagi tiba-tiba, sekarang saya butuh ini di sini. Nah, saya dengar dari teman saya, sekarang bisa di situ. Nah, seperti itulah fungsinya salah satu. Dan saya sudah mengalami itu berkali-kali. Artinya kalau kita sudah memasukkan mindset kita, personality value, kepositifan kita kepada orang lain, ya, tanpa kita suruh orang yang mindsetnya masuk tadi, kalau ketemu dengan orang lain, yang ada namanya di belakang benak mereka itu nama kita, seperti itu, ya. Jadi kita akan tahu, ya, seperti yang tadi saya sampaikan pengalaman saya, tiba-tiba pagi, ayo Pak, nanti siang isi di sini, saya dikasih tahu ini, saya dikasih tahu itu, seperti itu. Nah, artinya tanpa kita bersusah payah pun suatu ketika kita akan mengalami fase itu. Nah, cepat apa lambatnya fase itu tergantung kita. Nah, targetnya adalah misalnya teman-teman ingin, udah saya 3 bulan ke depan, Maret 2021, saya ingin menjadi pengisi seminar nasional tentang robotik misalnya. Nah, udah, maka dikonsepkan seperti itu, tidak akan lama target itu akan tercapai kalau personal brandingnya akan diatur secara educate tadi, seperti itu. Nah, yang tadi barusan chat, bukunya ada 2 Mas, kebetulan yang kedua ini redesign bisnis pasca pandemi, ya. Jadi redesign bisnis pasca pandemi itu juga memberikan motivasi kepada BUMDes, kepada pesantren, kepada para milenial yang ingin mengarahkan mindset usahanya di masa new normal ini, seperti itu. Judul bukunya mungkin bisa ditulis di chat Pak ya. Mungkin siapa tahu yang ada yang pengen cari gitu. Oke. Oke, siap. Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan mungkin atau curhat Monggo, atau kawan-kawan, silakan. silakan. Ini dari 15 yang ada di sini, siapa yang senang nulis? Saya nanya, saya ada chance nih untuk 2021, saya ada chance 2 orang, siapa yang suka menulis? Chance. Mungkin Pak baca ini. mungkin Pak Ari bisa open video gitu biar bisa wajahnya yang bersahabat. Mungkin takut semua. Tidak muncul ya. Iya, masih belum muncul ini.
Yang muncul cuma aku sih. Nggak muncul ya? Sudah open ya? Oke, sudah. Oke. Oke, siap. Oke, teman-teman silakan. Oke, teman-teman, bagi yang ingin bergabung atau chance, saya punya chance ya, punya tantangan. Teman-teman yang suka nulis ini nanti ya saya ajari juga untuk mendapatkan potensi penghasilan tambahan. Walaupun tidak punya komputer nggak apa-apa, walaupun tidak punya laptop, pakai handphone yang penting. Dan yang kedua punya akses internet ya. Nah, nanti saya butuh 2 orang yang kira-kira mau untuk saya ajak menjalani tantangan di 2021 ya. Tentu saja ada profitnya nanti ke depan. Nah, kalau saya suka nulis berita Pak, nah termasuk boleh Mas Dedi ya, berita apapun nanti bisa komunikasi sama saya, nanti saya kasih. Berarti ini sudah ada 1 yang ngajuin, kurang 1. Jadi berita apapun boleh, berita IT, berita sosial, budaya, yang penting bukan berita politik. Saya suka nulis tutorial, nah boleh. Oke, ada 2 orang yang menerima tantangan saya. Oke, nanti kita bisa saya tuliskan nomor WA saya ya. Oke, boleh tutorial sama yang suka nulis. Yang penting suka nulis ya, suka nulis. Nah, karena nulis itu tidak bisa dipaksa. Oke, nanti bisa kalau 2 orang ini sudah berhasil di 3 bulan ke depan, nanti teman-teman saya buka kesempatan lagi untuk 5-10 orang lagi, sehingga nanti hanya duduk di depan laptop atau di depan HP saja, maka itu mendapatkan potensi penghasilan yang bagus. Oke, ada yang lainnya? Oke, cukup Pak sekarang. Mic-nya belum dibuka. Oh ya, belum. Mungkin Mas Darian ada tambahan mungkin? Atau sudah cukup? Oke, cukup. Oke, kayaknya cukup untuk hari ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Ari Prabowo atas ilmunya, sangat-sangat bermanfaat juga, sangat-sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga untuk relawan TIK yang mengadakan acara seperti ini. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.